Pasca kabar tak sedap soal tuduhan pencurian parfum berhembus kencang di jagat maya, nama selebriti Sarwendah dan sang putra Betran Peto masih ramai diperbincangkan hingga sampai saat ini. Ya, masyarakat kini dibuat bertanya-tanya, apakah hubungan mereka berdua baik-baik saja usai terlibat persoalan yang digadang-gadang berjalan cukup sengit itu. Ditambah lagi, pemuda yang akrab disapa Onyo itu dikabarkan lebih banyak menghabiskan hari-hari di kediaman sang ayah angkat ketimbang di rumah Sarwendah pasca persoalan pecah. Nah, nyaklangi terus capek. Enggak sih sebenarnya, cuman karena emang terlalu di apa ya? Di lebay-lebayin banget aja itu beritanya, masa cuman parfum doang. Itu aja sih lebih tepatnya. Kalau untuk Bunda sendiri reaksinya seperti apa? Enggak ada komen apa-apa. Belum ada dukungan juga dari Bunda atau mungkin penjelasan dari Bunda juga atau bagaimana? Jauh ini enggak. Pasti kita pengen bukan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Isu dugaan maling parfum yang menyeret nama Betran Peto belakangan memang tidak ada habisnya menuai sorotan tajam dari publik. Ya, seiring berjalannya waktu, perbincangan dan pemberitaan bergulir semakin liar. Sampai-sampai Betran Peto dikabarkan akan segera menempuh langkah hukum. Mengingat beberapa waktu lalu, ia sudah menghubungi kuasa hukum keluarga, yakni advokat Minola Sebayang. Namun hingga detik ini belum ada penjelasan yang pasti tentang apakah Betran Peto segera membuat laporan terhadap sederet akun media sosial yang menghembuskan isu tersebut atau tidak. Kamu akan terus melanjutkan Enggak melaporkan? sih, cuman mau untuk permasalahan itu pasti karena emang nggak benar jadi akan diproses kan. Tapi karena emang itu apa karena emang itu kan terlalu itu banget beritanya. Jadi untuk teman-teman semuanya pokoknya jangan percaya berita hoax ya. Untuk sehat-sehat untuk semuanya yang tuduh juga pokoknya semangat. Saya belum ada komunikasi dengan Betran dan saya juga belum ada komunikasi dengan kuasa hukumnya si ibundanya si Betran ya terkait dengan masalah mau menjelaskan setelah ketemu dengan Betran ya. Jadi kita nggak bisa sampaikan informasi apapun karena memang ya kita belum diinformasikan apa-apa, masih belum ada pembicaraan. Ya, sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti dari Betran Peto terkait langkah yang akan ia ambil sebagai bentuk penyelesaian perkara ini. Apakah ia akan membawa semua ini ke jalur hukum? Atau justru sebaliknya, perkara akan berakhir di atas meja mediasi dan pembicaraan secara kekeluargaan. Namun, ketidakpastian langkah itu juga berhasil mencolok perhatian. Bagaimana tidak, publik kini mempertanyakan, mengapa Betran tak tegas mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang sudah menyebarkan isu tidak benar. Lantas, seperti apakah penjelasan Minola Sebayang terkait sikap Betran Peto? Ya ini tadi, kalau kembali ke masalah langkah hukum tadi itu kan ini kan kalau saya lihat ya Ruben sama Betran itu kan sudah tidak lagi mempersoalkan mengenai masalah adanya tuduhan mencuri parfum dan mencuri uang itu karena mungkin sudah beritanya sudah landai ya. Mereka mungkin yang memposting juga sudah mulai berpikir kan begitu ya. Sehingga mungkin Betran masih belum mengambil upaya hukum apapun dan lagi seperti yang kami sampaikan, kalaupun diambil langkah hukum yang dilaporkan adalah netizen yang membicarakan dan menyampaikan hal itu, kembali lagi karena itu peristiwanya ada di dalam rumah, patut diduga siapapun yang menaikkan berita itu mendapat informasinya dari orang rumah. Pasti nanti ujung-ujung dari laporan itu yang kena adalah orang yang ada di rumah pada waktu itu. Jadi ini juga yang menjadi pertimbangan buat Betran, takutnya nanti itu justru seperti bumerang, dia melaporkan orang lain tapi yang kena adalah keluarga sendiri. Sebelum adanya isu maling parfum dengan Betran Peto, nama Sarwendah juga sempat ramai memancing perdebatan lantaran hubungannya dengan sang mantan suami yang dikabarkan menegang. Bukan tanpa alasan, hal itu diduga berdasarkan kekecewaan pihak seberang lantaran Sarwendah diduga membatasi pertemuannya
dengan ketiga anak mereka. Lancar lah, jadi jangan bilang miskomunikasi. Jangan bilang miskomunikasi, karena kalau ditengok tiap hari ada komunikasi nggak? Ruben dengan dia ada, tuh chatting-chattingannya ada. Ruben minta anak, ada nggak? Ada. Di mana dia bilang ini miskomunikasi atau kurang komunikasi? Ini adalah keinginan bebasnya si S itu kan patut diduga mau serahkan, mau ngomong anak nggak dididik, nggak boleh gitu. Ayahmu juga atau tidak, hanya itu aja sih kalau si Ruben melihat. Karena kalau komunikasi ini bukti chattingan banyak ini. Apakah bukti chattingan ini bukan komunikasi? Saya komunikasi kemarin juga mungkin mereka chattingan tuh. Karena kan mau ajak ketemu atau apa gitu kira-kira ini. Sama susternya juga komunikasi. Nah itu ya ini juga ini kok ini Sarwenda nih, ini September nih. Ya jadi kan artinya kan komunikasi ada dong. Bagaimana kita bisa komunikasi kalau bahasanya pakai bahasa Indonesia? Aku mau jemput anak boleh nggak? Kan mudah dipahami. Jawabannya cuma boleh apa enggak? Kalau enggak ya kenapa? Tapi harusnya nggak boleh, jangan dibilang enggak, harusnya boleh. Atau ya jangan hari ini, besok. Tapi kalau kemudian nggak ada schedule yang jelas, ya apa dong namanya? Seperti diketahui, meledaknya isu pembatasan anak-anak yang diduga dilakukan oleh Sarwenda diawali dengan persoalan lain. Di mana beberapa bulan yang lalu dikabarkan bahwa kediaman Sarwenda telah didatangi kumpulan debt collector. Bermula dari isu tersebut, perdebatan lantas bergulir semakin liar. Sampai-sampai isu pembatasan terhadap anak pun harus terbawa-bawa. Meski begitu, ketika ditemui awak media, Sarwenda dan tim kuasa hukum menyuarakan hal senada. Yang mana mereka tak pernah sekalipun membatasi sang mantan suami untuk bertemu dengan anak-anak. Kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku, kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya, anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Kayak ini tadi Cici Talia belum pulang gitu, jadi ya tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah, ya nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Saya tegaskan, klien kami Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Ya, sekali lagi tidak pernah menghalang-halangi. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasinya lagi kurang pas. Ya, jadi gini, parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus ke sana, harus ke sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Pada saat itu juga mungkin bersamaan ada permintaan dari pihak RSO. Nah, tapi karena itu keinginan anak, ya klien kami tetap akan mendahului. Hanya masalahnya komunikasi yang terjadi adalah tidak pernah RSO dengan klien kami.